Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, beberapa hari terakhir saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang mendapatkan ujian dari Allah SWT dengan musibah banjir, tanah longsor, dan kerusakan besar lainnya di berbagai daerah. Rumah menjadi porak-poranda, keluarga menjadi kehilangan anggota tercinta, ada yang kehilangan harta benda, ada yang kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang kehilangan pedihnya ketenangan. Di saat seperti ini, kita tidak hanya membutuhkan bantuan materi, kita juga membutuhkan nasihat yang bisa menguatkan iman, pengingat agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan solidaritas umat Islam sebagai satu tubuh. Sahabatku, musibah adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita. Allah telah menjelaskan bahwa tidak ada musibah yang turun kecuali dengan izinnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah, yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Ayat ini indah sekali. Dari ayat ini, sahabatku, makna dari Allah memberi hidayah kepada hatinya, yaitu Allah menjadikan orang yang beriman itu ketika ditimpa oleh satu musibah, hatinya tetap tenang, hatinya menerima, ridho, tidak mengeluh, dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang musibah itu berat, air bah menghancurkan rumah, membawa lumpur yang menenggelamkan harapan. Tetapi bagi orang beriman, musibah itu bukan semata hukuman. Ia adalah sentuhan hati yang mampu mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa musibah adalah cara Allah menegur hambanya agar mereka kembali kepadanya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Ulama menjelaskan Allah menegur sebelum menghukum, dan ketika Allah ingin memperbaiki kita, Allah tidak langsung menjatuhkan azab besar sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah mengirimkan musibah kecil agar hati kita menjadi sadar, karena musibah bisa terjadi disebabkan lalainya kita dari sholat, atau karena banyaknya maksiat, hilangnya rasa malu, rusaknya hubungan sosial, lemahnya kepedulian, tergesa-gesa dalam hidup di dunia tanpa kita ingat kepada Allah, tanpa zikrullah, atau tidak mensyukuri nikmat yang lama. Sahabatku, namun jangan kita mengatakan bahwa orang yang terkena musibah dikarenakan dosa-dosa mereka. Tidak seperti itu, sahabatku.
Rasulullah SAW diriwayatkan ketika melihat musibah, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah atas segala keadaan. Dan Rasulullah mengajarkan bahwa musibah adalah panggilan untuk semua, bukan hanya yang tertimpa musibah. Sahabatku, musibah adalah cara Allah SWT membersihkan dosa. Dalam banyak riwayat, musibah justru menjadi penghapus dosa bagi orang-orang beriman. Rasulullah dari hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, atau rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah mengampuni dosa-dosanya. Sahabatku, bayangkan air yang menggenangi rumah bisa menjadi penghapus dosa, lumpur yang menutup jalan bisa menjadi penebus kesalahan, ketakutan dan kesedihan bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, musibah bukan hanya untuk mereka yang tertimpa musibah. Musibah itu adalah ujian keimanan kita semua. Apakah kita peduli? Apakah kita tergerak menolong? Apakah hati kita lembut atau keras? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan kaum mukmin dalam cinta, kasih sayang, dan kepedulian seperti satu tubuh. Artinya, ketika Aceh menangis, ketika Sumatera Barat berduka, ketika Sumatera Utara dilanda bencana, maka seluruh tubuh umat Islam merasakannya. Ini saatnya kita membantu menyediakan makanan, membantu evakuasi, mendoakan tanpa henti, menyebarkan kabar baik bukan hoax, membangkitkan harapan. Sahabatku sekalian, mari kita mengambil pelajaran dari musibah ini. Musibah harus membawa pada perubahan. Kalau tidak berubah setelah musibah, maka bencana itu sia-sia bagi kita. Apa pelajarannya? Pelajaran pertama, bahwa dunia ini rapuh. Rumah mewah sekalipun, kendaraan yang mahal sekalipun, atau apapun dari kenikmatan dunia yang kita miliki, bisa hancur dalam sekejap. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kedua adalah kembali kepada Allah sebelum terlambat. Allah menunggu kita, sahabatku. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 50, fafiru ilallah, maka bersegeralah, maka berlarilah menuju kepada Allah. Pelajaran keempat, menguatkan istighfar dan taubat. Para ulama menyebutkan bahwa di antara penyebab turunnya hujan rahmat adalah istighfar. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 dan 11, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian.
Kalau istighfar bisa menurunkan hujan rahmat, maka sebaliknya maksiat bisa mendatangkan banjir murka. Sahabatku, mari kita tutup dengan doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Allahumma latfaka bi ikhwanina fi Aceh wa Sumatra al-Ghorbiyah. Allahumma jbur kasrahu warham du'fahu waqshif kurbahu. Allahumma anzil alaihim sakinah wa awwidhum khairan mimma faqadu, yang artinya, ya Allah, lembutkanlah takdirmu bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ya Allah, sembuhkan luka mereka, kuatkan hati mereka, dan hilangkan kesedihan mereka. Turunkan ketenangan kepada mereka, dan gantilah dengan yang lebih baik dari apa yang hilang. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.